Shalom, selamat pagi saudaraku. Salam semangat ya. Tuhan memberkati hidupmu pagi hari ini sepanjang hari ini. Amin ya. Saudaraku, hari ini banyak orang yang melakukan diet untuk tubuhnya. Saya salah satunya. Karena saya merasa badan saya sudah mulai over ini. Mengurangi gula, mengurangi lemak ya, mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat ya. Mungkin dari para pendengar renungan The Message juga sedang proses diet untuk tubuh supaya lebih sehat ya kan. Iya dong pastor, kan ini tubuh kita bait Allah kan gitu kan ya. Jadi kita jaga kesehatan. Oke, itu bagus sekali saudaraku dan memang harus dilakukan. Jangan asal dimakan. Mulut nggak boleh asal kunyah ya kan, begitu kan sekarang kan. Saudaraku, tapi Tuhan juga mengajak kita masuk ke dalam diet yang lebih penting. Jauh lebih penting, yaitu diet dosa, saudaraku. Sebuah hidup yang secara sadar kita mengurangi, kita membatasi, dan berjuang dari hal-hal kecil kita mematikan kebiasaan-kebiasaan berdosa, supaya rohani kita sehat. Spiritual kita bertumbuh. Jadi benih-benih firman itu, Injil itu, bisa diserap total dengan spiritual kita dan spiritual kita bisa tumbuh dewasa. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Diet dari dosa berarti mulai mengatur apa yang kita izinkan masuk ke hati kita. Amin, saudaraku. Kita mau mengurangi apa yang merusak kekudusan kita. Itu diet dari dosa. Apa yang masuk ke hati, apa yang masuk ke pikiran, apa yang mengganggu perasaan mulai diatur. Gak boleh semua masuk. Kurangi apapun yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan yang merusak kekudusan hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, kita tolak apa yang memperlemah roh kita. Apa sih contohnya yang memperlemah roh kita? Kumpulan-kumpulan kita. Orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, teman-teman nongkrong kita yang tidak membawa kita semakin melejit cinta Tuhan, tinggalin. Wah pastor kok ngomongnya begitu? Tinggalin. Kamu tidak akan pernah bisa lari ke Tuhan kalau kamu masih kumpul dengan yang begitu-begitu. Yang suka gosip, jelekin orang, masih suka bohong-bohong omongannya, apalagi itu memperlemah roh. Apalagi kumpul sama orang-orang yang suka menebar ketakutan. Contoh, ya dulu saya sering kumpul dengan orang begitu. Aku mau buka usaha loh. Usahaku mau buka ini loh. Ada aja orang yang negatif omongannya. Jangan loh, nanti gini. Nanti bangkrut loh. Nanti kompetitornya banyak loh. Susah loh, zamannya baru repot loh. Zamannya baru sulit loh. Inilah itu, menebar ketakutan. Pernah gak ketemu begitu? Memperlemah roh, saudaraku. Jadi dari tadi yang saya katakan, diet dosa itu mulai diatur begitunya. Apa sih detailnya diet dosa, pastor? Diet dosa bukan berarti kita tiba-tiba jadi sempurna. Saya selalu katakan kan, goal kita jadi orang Kristen adalah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kita tidak bisa tiba-tiba, kalau dalam bahasa Jawa, ujuk-ujuk jadi sempurna. Gak bisa. Karena kita harus melewati kehidupan yang nyata. Melalui kehidupan yang nyata, kesulitan yang nyata, disitulah kendaraan untuk kita sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Maka saudaraku, diet dosa itu adalah disiplin rohani untuk menolak semua asupan dosa yang biasa kita konsumsi tiap hari yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mulai dikurangi. Mengurangi suplai dosa. Maka ketika kita mengurangi suplai dosa, kedagingan kita melemah. Ketika kedagingan kita melemah, roh kita menguat. Amin, saudaraku. Itu yang kita butuhkan. Roma 13 ayat 14 berkata, "Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah merawat keinginan daging." Itu kata Roma 13 ayat 14. Ingat ya saudaraku, saya menemukan ada 3 sumber kalori dosa yang harus kita kurangi. Yang pertama, dosa dari pikiran.
Tidak terlihat di pikiran, tapi cepat menggemukkan daging. Itu dosa pikiran itu. Itu kalori yang paling berbahaya. Tidak kelihatan, tapi cepat menggemukkan kedagingan kita. Matius 15 ayat 19 berkata, dari hati timbul pikiran jahat. Hal-hal jahat itu dari hati, saudaraku. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat itu semua dari hati. Hati adalah sumber yang memancarkan kehidupan itu. Contoh, apalagi overthinking yang negatif. Belum kejadian udah overthinking yang enggak-enggak. Iri, dendam, cemburu, apalagi fantasi dosa. Lihat lawan jenisnya dibayangin yang enggak-enggak. Apalagi perbandingan diri, bayangin kenapa hidupnya lebih enak ya daripada aku ya. Pikirannya mulai jahat. Ingat saudaraku, apa yang kita pikirkan terus-menerus jadi pola di dalam otak kita. Dan itu lama-lama akan membentuk kebiasaan. Maka kebiasaan yang terus berulang akhirnya menjadi karakter kita. Maka karakter kita karakter dosa. Karakter anak dunia kalau kita terus secara tidak langsung memberikan kalori yang tersembunyi ini, yaitu dosa dalam pikiran ini. Ketika kita dietkan, stop konsumsi iri hati, stop konsumsi fantasi dosa, stop konsumsi hawa nafsu, stop konsumsi apalagi kebencian, kepahitan, kejengkelan, maka lama-lama saudaraku, lama-lama habis itu kalori dosa dari pikiran itu. Maka roh kita akan menguat. Apalagi sumber kalori selain dari pikiran. Yang kedua adalah dosa melalui kebiasaan. Kebiasaan itu adalah ritme yang diam-diam membangun pola dosa kita. Contoh, main HP berjam-jam tanpa kendali, scroll. Wah, nikmat. Orang nggak kerasa nyekrol begitu, saudaraku. Tiba-tiba sejam habis, setengah jam habis, udah. Loh, waktunya cepat banget ya. Iya, kamu nyekrol terus. Atau apalagi melalui kebiasaan apa? Suka nunda. Segala hal pekerjaan ditunda, ya nanti dulu deh. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Coba saudaraku, malas rohani, doa. Besok deh mulai doa. Mulai doa besok deh. Ke gereja mulai minggu depan deh, malas. Mulai minggu depan terus tidak kunjung usai. Ibrani 12 ayat 1 berkata, singkirkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita diet, kita potong waktu pada kebiasaan yang mengarah pada ketidaksucian. Kita fokus, kita berikan hidup kita untuk membangun roh kita, membangun kebiasaan kita. Lakukan dengan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab hidup itu adalah bagian dari hidup seorang iman yang beriman, seorang percaya yang beriman kepada Kristus. Dan itu yang menyenangkan hati Elohim Yahweh Bapa kita. Apalagi saudaraku, dosa selain dosa pikiran, dosa kebiasaan. Yang ketiga adalah dosa dari relasi, lingkungan dan teman kita. Itu menu yang paling banyak kita makan saudaraku tiap hari. Maka 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dietkan, kurangi paparan relasi yang mendorong Anda ke dosa. Kumpulan-kumpulan toksik cut, potong, pinggir. Jangan gabung sama orang-orang toksik. Di depanmu baik, di belakangmu ceritain, jelek-jelekin ini dan itu. Quit, selesai. Gak usah ikut drama-drama yang ribet, saudaraku. Lebih baik fokus ke Tuhan daripada ikut drama-drama kehidupan yang tidak kunjung usai. Betul gak? Kadang saya dengar begitu, lihat begitu, aduh, gak capek ya? Kadang saya sampai memikir, gak capek ya kamu begitu hidup ya? Buang waktu untuk ngurusin mulut orang, ngomongin orang gak selesai. Nanti yang diomongin denger berantem lagi. Berantem ngejar Anda lagi, padahal enggak ngomong tapi dikira ngomong, masalah lagi. Aduh, runyam saudaraku. Paham saudaraku? Jadi jauhi teman-teman yang membawamu pada kompromi-kompromi yang masuk dalam lingkaran dosa. Jauhi.
Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua harus kita bawa pikiran, perasaan, kehendak kita kepada maunya Bapa. Maka kita identifikasi menu dosa pribadi kita. Apa sih favorit dosa kita? Suka ngamuk, suka marah, kekang itu. Suka apa? Pornografi, kekang. Iri, malas, sombong, gila harta, itu kita kekang saudaraku. Kita kekang semuanya. Kita mulai bawa kepada diri kita, kepada Tuhan, dan berkatalah, selidiki aku ya Allahku. Minta tuntunan Roh Kudus saudaraku. Memang tidak mudah, tapi mintalah kepada Roh Kudus. Bisa. Kita berjuang bersama. Bisa. Harus bisa. Kita jujur dengan diri kita sendiri. Itu langkah pertama kita. Bagian mana yang menjadi makanan favorit dosa kita. Kita mau terbuka sama Tuhan. Kita berdoa di hadapan Allah. Kita mengakui dosa kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Pimpin aku. Ketika kita sudah mulai mengidentifikasi apa yang menjadi menu dosa pribadi kita tiap hari. Kita mulai tetapkan disiplin roh kita. Tetapkan batasan. Diet tanpa disiplin sama dengan gagal. Betul saudaraku? Kita harus berani diet. Diet rohani. Diet dosa. Kita mau benar-benar buat batasan. Batasi seluruh kegiatan kita yang memang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena apapun yang tidak kita batasi dan kita kekang kedagingan ini. Dan kita arahkan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kita mau berjuang hidup suci. Kita mau hidup bertanggung jawab. Kita mau fokus kepada langit baru, bumi baru. Kita kuasai diri kita. Kita kuasai pikiran kita. Maka hati-hati kalau kita tidak membatasi semuanya itu. Dan mengunci semua dalam kehendak Tuhan. Maka dosa akan menguasai kita. Amin, saudaraku. Maka gantilah dengan makanan rohani yang sehat. Diet bukan hanya mengurangi, tapi juga mengganti. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, tanggalkan manusia lamamu, kenakan manusia baru. Semua pertemanan yang toksik ganti. Ganti dengan waktu duduk dekat kaki Tuhan dan berdoa. Waktu kita masih bisa gosip-gosip, ganti dengan doa syafaat ke Tuhan. Daripada ngomong sesuatu yang gak perlu, masuk kamar doa syafaat buat pemimpinmu, buat gembalamu, buat pekerjaanmu, buat anak cucumu. Doakan orang tuamu. Apalagi doakan pelayananmu. Doakan semua orang-orang yang kau kenal, yang kau kasihi. Itu lebih berguna saudaraku. Kalau kau scrolling sosial media terus gak ada hentinya, tutup, ganti dengan baca firman. Kalau kau malas, langkahkan kakimu ke gereja. Pelayanan, ambil bagian. Amin. Kalau hari ini hatimu iri lihat orang lain lebih baik hidupnya. Kakakmu lebih baik, adikmu lebih berhasil. Kamu jengkel sepupumu lebih maju. Orang lain, anak teman orang tuamu disanjung-sanjung, lihat hidupnya sukses dan sebagainya. Iri kita. Sudah, ganti dengan ucapan syukur. Amin. Ya, ketika kita marah, punya kejengkelan, kita rubah dengan kelembutan. Ingat saudaraku, orang yang diet perlu pendampingan rohani. Maka dibutuhkan komunitas gereja lokal yang sehat. Maka hari ini siapapun yang mendengar renungan The Message, kalau Anda belum punya gereja lokal, Anda harus punya gereja lokal. Gereja di mana Anda dimentor, di-lead, dipimpin, disiram di situ, dikuatkan, dipupuk. Luar biasa, Anda bisa maju. Buka dirimu dengan kerendahan hati, katakan kepada leadermu, kepada gembalamu, kepada mentormu, dan katakan, tegur aku kalau aku salah. Aku mau hidupku lurus, makin terbang tinggi sama Tuhan. Aku mau punya karakter domba. Didiklah aku. Itu kerendahan hati, saudaraku. Disitulah orang akan maju. Karena tidak bisa orang berjalan sendirian. Berjalan sendirian berbahaya. Perumpamaan satu batang lidi dengan satu ikat batang lidi, itu beda kekuatannya.
Kalau satu batang lidi mudah dipatahkan, tapi kalau satu ikat tidak mudah untuk dipatahkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam kita menjalani hari hidup di dalam kekristenan ini, gak bisa kita sendiri. Maka berjalanlah dalam roh setiap hari, saudaraku. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin, saudaraku. Maka berjuanglah ya mulai hari ini ya. Hiduplah benar, hidup kudus. Bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi soal menyelamatkan hati dari racun yang perlahan membunuh roh kita. Maka diet dosa itu proses menuju kekudusan yang menyenangkan hati Bapa dan memerdekakan hidup kita. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan. Berjuanglah hidup kudus hari ini dan senangkan Tuhan ya. Tuhan memberkati hidupmu, saudaraku. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.